yang udah pada usia pernikahan, tapi takut untuk menikah? Angkat tangan. Dan ketakutan itu makin bertambah setelah mendengar kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. Silakan angkat tangan. Ada? Kasus terbaru, Mbak Jule? Ada yang tahu? Mas-masnya tahu nggak? Tahu nggak? Siap. Mas Dehun ya, Mas Dehun yang diselingkuhi sama istrinya. Ada lagi kasus dari Blitar, deket banget. Istrinya dicerai gara-gara keterima P3K. Gak lama suaminya langsung mantan suaminya dipecat. Dengar kasus ini? Kayak gitu. Kasus lagi terkait pernikahan yang paling dekat apa? Raisya. Oh, kalau ini aku belum update sih. Kalau Raisya kenapa? Cerai. Udah hampir setahun. Udah cerai sama Hamis Daud. Bukannya nikahnya kemarin ya? Oh ya. Iya. Keren ya. Oke. Jadi makin hari masalah pernikahan itu makin banyak. Dan menariknya teman-teman, tahu nggak kalau ternyata Gen Z itu tidak tertarik untuk menikah? Setuju nggak dengan ini? Enggak. Yang Gen Z tapi tetap sepakat menikah. Angkat tangan. Oh banyak. Banyak, cowoknya juga banyak. Gen Z tapi sepakat menikah ya. Tahu nggak kenapa sih? Karena Gen Z belakangan ini ya, karena menurut Gen Z yang paling urgent buat mereka itu sebenarnya bukan pernikahan. Tapi financial freedom. Bener nggak? Ngerasa itu lebih urgent dikejar daripada milenial. Kalau milenial tuh ditanyain kapan nikah, bisa carut marut maksudnya kepalanya. Bisa takut keluar rumah, bahkan takut datang, ya maksudnya pulang kampung tuh takut. Kalau milenial itu sampai segitunya maksudnya. Karena takut kalau udah sampai di kampung ditanyain kapan nikah. Tapi ternyata buat Gen Z gak terlalu semenakutkan itu. Dibanding ditanyain, kamu udah kerja di mana? Penghasilannya berapa? Terus udah bisa kemana aja? Kok motornya itu-itu aja? Misal kayak gitu, itu lebih menakutkan ya. Ada baterai lagi? Atau mis satunya? Mis satunya sama aja. Cek, 1, 2. Semoga nggak mengurangi keberkahan kita pada malam hari ini. Maka teman-teman semuanya, aku kasih disclaimer dulu bahwa pada malam hari ini kajiannya bukan hanya untuk yang sudah siap nikah. Sekali lagi ya, kajian pada malam hari ini bukan hanya untuk yang sudah siap nikah atau sudah berada dalam usia pernikahan. Tapi kajian pada malam hari ini benar-benar dikhususkan buat teman-teman yang ingin menyiapkan terkait pernikahan. Entah itu masih setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, gak ada masalah. Semuanya dipersilahkan untuk datang pada malam hari ini. Kurang lebih kayak gitu ya. Bisa dapat dipahami ya? Cek. Oke. Yang udah pernah ikut kajian pranikah, angkat tangan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, masih ada. 4 kali, 5 kali, Allahu Akbar banyak banget. 6 kali, 7 kali. Wah luar biasa. Cek. Cek 1, 2. Wah ini mantap. Oke, siap. Kalau buat cowoknya yang udah ikut kajian pranikah sebelumnya, ada yang pernah? 1, 2 orang, 3. Oke, siap. Semoga ini tetap jadi insight baru ya, terutama buat yang udah 7 kali. Semoga tetap memberikan insight baru buat teman-teman semuanya. Sudah ngerjain pretestnya teman-teman? Udah ya? Udah terjawab di situ? Udah mulai ada gambaran di sana? Ada yang kesulitan menjawab? Enggak? Ya, kalau kesulitan menjawab, semoga kajian kali ini bisa ngebantu teman-teman semuanya untuk ngejawab pertanyaan itu. Siap. Boleh di
wondering, mereka wondering dengan satu pertanyaan ini. Oh, nanti sebelum ini coba. Kenal yang di depan siapa nggak? Siapa namanya? Leonardo DiCaprio. Yang nggak pernah nonton Titanic ada? Oh ada. Oh makanya nggak kenal. Mohon maaf ya. Ya mohon maaf. Kalau nggak nonton Titanic, insya Allah nonton yang ini deh. Yang ini siapa? Yang nonton La La Land. Ryan Gosling. Ya. Kira-kira persamaan di antara mereka selain sama-sama ganteng apa? Apa? Sama-sama cowok, bener, siap. Sama-sama ganteng, sama-sama cowok. Selain itu sama-sama apa? Sama-sama jomblo. Sama-sama jomblo. Mas ngerasa kebanting nggak dengan ini? Yang begini aja jomblo, Mas. Yang begini aja jomblo ya. Tapi ternyata tahu nggak? Ryan Gosling dan juga Leonardo DiCaprio itu kenapa jomblo? Apa karena mereka nggak laku? Enggak dong, jelas nggak mungkin. Terus berarti dicoret alasan itu. Karena nggak punya duit? Waduh, enggak, udah turah-turah bidangnya. Apa ya nama turah-turah itu? Ya lebih-lebih lah maksudnya kayak gitu. Nah, kira-kira kenapa Leonardo DiCaprio dan juga Ryan Gosling memutuskan untuk nggak nikah? Karena mereka berdua punya satu kesamaan, menganggap bahwa pernikahan itu adalah sebuah beban. Mereka berdua menganggap bahwa pernikahan itu adalah sebuah beban. Bahkan Leonardo DiCaprio pernah bilang bahwa aku nggak mengerti kenapa ada orang yang mau menikah. Dia bisa bilang kayak gitu. Dia bisa punya statement bahwa dia nggak ngerti kenapa ada orang di dunia ini yang memutuskan untuk menikah. Dan ternyata perkataan Leonardo DiCaprio dan juga Ryan Gosling itu tidak cuma diaminin oleh mereka berdua. Tapi ada bahkan satu negara di Asia yang mengamini perkataan mereka itu. Kira-kira negara apa? Jepang, cakep, bener, Jepang. Tahu nggak kasus terbaru di Jepang? SMP tutup gara-gara siswa terakhirnya yang cuma 2 biji itu lulus sekolah. Jepang yang sekeren itu ngasilin motor yang pakai Honda, ya Yamaha gitu ya. Jadi yang ngasilin motor sekeren itu mereka, tapi mereka punya satu filosofi juga sama, yaitu adalah pernikahan adalah sebuah beban. Dan ini yang menyebabkan akhirnya mereka yang bikin beban apanya sih? Yang ngurus orang lain kayak gitu. Nanti anaknya, rumahnya, makannya dan lain-lainnya, biaya pendidikan dan lain-lain. Itu yang menyebabkan akhirnya orang-orang di Jepang memutuskan untuk sendiri aja. Paham ya maksudnya? Maka akhirnya muncul satu pertanyaan dong teman-teman. Lantas mengapa sih harus nikah? Kalau ternyata Jepang, negara yang jauh lebih maju daripada Indonesia aja, orang-orangnya punya prinsip bahwa ya nikah itu beban. Berarti nggak usah nikah. Apalagi kalau mereka butuh kebutuhan seksual. Jepang tuh paling jago untuk bikin toy sex maksudnya. Paham nggak maksudnya? Bikin videonya mereka jago, bikin mainannya mereka jago. Jadi mereka ngerasa bahwa ya buat apa? Kalau nikah cuma buat seks, maka mainan-mainan ini aja udah bisa mencukupi mereka. Maka pertanyaannya sekarang adalah, lantas mengapa harus menikah? Kenapa Islam akhirnya menganjurkan menikah? Bahkan Rasul menganjurkan menikah. Ketika ada orang yang berkata bahwa dia akan memutuskan lajang seumur hidupnya, maka Rasulullah itu bilang bahwa sesungguhnya aku itu Nabi Allah, tapi aku juga menikah. Itu tuh untuk ngasih tahu bahwa bahkan orang sekelas Nabi aja itu juga nikah gitu. Nah pertanyaannya, terus kenapa harus nikah? Kira-kira untuk apa? Coba kita bahas. Maka ternyata Allah jawab ini di dalam Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Kata Allah itu bikin pernikahan agar seseorang itu merasa tenang. Agar seseorang itu ngerasa tenang. Itu kata Allah. Maka ternyata kata Allah, tujuan menikah yang pertama adalah agar ngerasa tenang. Agar merasa tenang dalam pernikahannya. Pertanyaannya, kenapa bisa pernikahan menyebabkan rasa tenang?
Bagaimana sebenarnya mekanisme cara kerja pernikahan bikin seseorang itu ngerasa tenang? Karena mohon maaf, kalau jawabannya seks, maka zina pun seks. Pacaran pun seks. Apa bedanya antara pacaran dan menikah? Apakah hubungan seksualnya jadi berbeda? Enggak, sama. Sama, aktivitasnya sama. Pegangan tangan, sama. Keluar bareng, misal seperti itu. Tidur bersama, sama. Lantas apa yang membedakan antara yang satu menikah, yang satu zina? Sama-sama aktivitasnya sama. Kenapa yang satu memberikan ketenangan, sedangkan yang satu tidak? Maka kita coba bahas. Ternyata ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan dua potensi kepada manusia. Potensi yang pertama, yaitu adalah kebutuhan jasmani. Sedangkan potensi yang kedua adalah kebutuhan rohani. Bukan ya, ternyata adalah keinginan naluri. Yang pertama apa? Kebutuhan jasmani, yang kedua adalah keinginan naluri. Kebutuhan jasmani, gampangnya itu malah dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris dia disebut needs. Sedangkan dalam bahasa Inggris keinginan naluri itu disebut wants. Ada perbedaan yang mendasar banget antara wants dan needs. Di dalam bahasa Inggris dijelaskan ya, kalau needs itu adalah sesuatu yang terbatas. Sedangkan wants itu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Needs adalah segala sesuatu yang ketika dia tidak dipenuhi, maka manusia itu bisa musnah atau mati. Contoh, makan. Kalau nggak dipenuhi, manusianya mati. Minum. Kalau nggak dipenuhi, manusianya mati. Buang air kecil, buang air besar. Kalau tidak dipenuhi, manusianya mati. Sampai sini dapat dipahami. Needs adalah segala sesuatu yang ketika tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan kematian atau kemusnahan. Maka needs itu terbatas. Sedangkan wants itu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Keinginan naluri itu adalah segala sesuatu yang ketika tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan kegelisahan. Bukan kemusnahan, bukan kematian. Tapi segala sesuatu yang ketika dia tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan kegelisahan pada diri seseorang. Maka kalau dari penjelasan ini, kira-kira pernikahan itu masuknya needs atau wants? Wants. Sampai sini dapat dipahami ya? Pernikahan itu adalah wants. Kenapa bisa begitu? Ternyata Allah ngebagi lagi wants menjadi 3. Buat teman-teman yang nggak sempat ke foto, tenang, nanti materinya dibagikan gratis, gitu ya. Jadi boleh dibawa pulang, boleh di print terserah, atau mau dipelajarin aja boleh. Jadi ternyata Allah ngebagi wants itu menjadi 3, naluri itu menjadi 3. Yang pertama, yaitu adalah naluri menghamba. Ini adalah naluri yang dimiliki oleh seseorang untuk bersandar kepada sesuatu yang lebih besar. Itu udah pasti Allah berikan kepada seseorang. Makanya kalau teman-teman misal takut, pernah nggak sih takut terus nyebut kayak ya Allah, ya Allah, ya Allah kayak gitu? Atau enggak anak kecil biasanya teriak mama, mama, bunda, bunda, misal kayak gitu. Pernah tahu nggak? Ada nggak yang ngajarin anak kecil itu kalau takut manggil bunda? Nggak ada. Secara naluri dia muncul perkataan itu maksudnya. Nah ini karena dia itu punya naluri menghamba, yaitu manusia itu ingin berlindung kepada sesuatu yang lebih besar. Entah itu orang tuanya, entah itu uangnya, entah itu pekerjaannya, entah itu statusnya, entah itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dipahami sampai sini? Oke. Yang kedua adalah naluri melestarikan jenis. Ini adalah naluri yang udah Allah install kepada manusia, yang bikin manusia itu ingin mencintai dan ingin dicintai. Aku punya anak kecil, usianya udah 2,5 tahun, hampir 3 tahun, kurang 3 bulanan lagi. Dan teman-teman tahu nggak? Aku nggak pernah ngajarin anakku itu mencintai aku. Tapi ternyata secara otomatis ketika aku sedih, dia itu tiba-tiba datang dan meluk sambil ngusap air mataku. Dan sebaliknya, ketika pertama kali aku ngelihat anakku lahir, maka saat itu pertama kali aku ngerasa langsung suka sama anakku sendiri. Dan itu adalah naluri yang secara otomatis Allah udah install ke dalam hati kita. Hati kita itu ingin mencintai dan juga ingin dicintai. Dan yang ketiga adalah naluri mempertahankan diri. Naluri mempertahankan diri itu adalah naluri yang muncul ketika kita memang dalam kondisi terdesak. Misal, ketika kita diejek sama seseorang, ketika kita dibully sama seseorang, ketika kita
ya disakiti oleh seseorang, maka muncul keinginan untuk membela diri, itulah naluri untuk mempertahankan diri. Maka naluri itu ada 3, cek. Naluri itu ada 3, yang pertama adalah naluri menghamba, yang kedua adalah naluri melestarikan jenis, dan yang ketiga adalah naluri untuk mempertahankan diri. Pertanyaannya, pernikahan itu masuk naluri yang keberapa? Benar. Naluri yang kedua, yaitu naluri melestarikan jenis. Maka, kenapa ketika kita dicintai kita ngerasa tenang? Karena itu adalah naluri. Kenapa ketika kita mencintai seseorang kita juga ngerasa tenang? Karena itu adalah naluri. Maka teman-teman, coba lihat ini. Sayangnya, ada perbedaan mendasar banget terkait needs dan wants tadi. Needs itu sesuatu yang terbatas, sedangkan wants adalah sesuatu yang tidak terbatas. Dilihat dari hadis ini, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, seandainya manusia diberi lembah penuh dengan emas, maka ia masih menginginkan lembah yang kedua. Jika diberi lembah kedua, ia pun masih menginginkan lembah ketiga. Perut manusia tidaklah akan penuh, melainkan dengan tanah. Allah tentu menerima taubat bagi siapa saja yang bertaubat. Di sini, Allah itu gambarin bahwa hati manusia itu adalah sesuatu yang gak terbatas. Dia itu kalau dicintai satu, dia ingin cinta yang kedua. Kalau dia ingin dicintai yang kedua, dia ingin cinta yang ketiga. Makanya cewek-cewek selalu butuh validasi. Mas, kamu masih sayang gak sama aku? Istriku bahkan setelah kita punya anak umur 3 tahun tetap tanya, kamu sayang gak sih sama aku? Lah ini udah beranak gitu loh, paham gak sih maksudnya? Tapi ternyata karena memang itu adalah sesuatu yang minta lagi, dan minta lagi. Paham maksudnya? Kita gak bisa sekali dicintai terus ngerasa udah cukup, selesai. Tapi ketika kita dicintai, kita butuh cinta yang lagi, yang lain. Masalahnya, dunia itu diciptakan seperti ini sama Allah. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Kesenangan yang diberikan oleh dunia itu sifatnya sementara, which is artinya dia terbatas banget. Sedangkan hati yang dikasih oleh Allah adalah hati yang gak terbatas. Bayangin ya, sesuatu yang tidak terbatas diisi oleh sesuatu yang terbatas, hasilnya bakal kayak gimana? Klop nggak? Bakal penuh nggak hatinya? Nggak bakal penuh. Maka dari itu teman-teman, coba kita lihat ini ya. Kondisi satu, keinginan yang tidak terbatas, hatinya pengen terus, sedangkan kesenangan dunia itu terbatas. Pertanyaannya, suami mana yang cintanya nggak akan pernah habis untuk istrinya? Ada? Istri mana yang selalu perfect buat suaminya? Selalu sedia kala bisa memberikan cinta yang dibutuhkan oleh suaminya. Ada yang seperti itu? Ada manusia yang senantiasa bisa memberikan segala sesuatu yang diinginkan oleh pasangannya, ada? Terus gimana dong rasanya tenang? Kalau ternyata bahkan istri pun tidak bisa memberikan ketenangan pada suaminya. Tidak bisa memberikan sesuatu yang memuaskan hatinya. Bagaimana dong caranya istri tenang? Ketika suaminya itu sangat terbatas sehingga dia nggak bisa selalu memenuhi keinginan-keinginan dari istrinya. Gimana caranya pernikahan ini bisa menjadi sesuatu yang memberikan ketenangan? Sampai sini dapat maksudnya? Kasus Daehun. Kurang ganteng apa dia coba? Kurang jago apa dia ngurus anak 3 dihandle sendiri? Paham nggak maksudnya? Tapi kenapa dia butuh cinta dari Syafri? Bukan Daehunnya ya. Iya, yang lain lah maksudnya. Paham gak maksud sini? Andaikan cowok itu juga udah melakukan semuanya, apakah istrinya pasti puas? Sebaliknya, kalau istrinya udah cantik, dandan, semua kegiatan rumah itu semuanya dikerjakan, anak-anak beres, semuanya cakep, tidur dengan nyaman, misal seperti itu, suami datang tinggal mandi air panas, misal seperti itu, apakah suaminya pasti akan puas dengan istrinya? Enggak. Ria Ricis dan Tengku Rian. Kurang cantik apa Ria Ricisnya? Tengku Riannya kurang ganteng apa? Tahu maksudnya? Kurang duit apa mereka berdua yang kalau mau bikin rumah tuh kayak, bosan lah rumah yang ini, beli rumah yang lain lah. Paham gak maksudnya? Tapi kenapa akhirnya berujung perceraian? Meskipun kita gak bisa mengejudge bahwa perceraian itu pasti buruk ya.
gak bisa ngejudge kayak gitu. Karena ada juga sahabat Zainab misal contohnya dan juga Zaid bin Harisah yang akhirnya bercerai, tapi itu ternyata perceraian yang memang diperbolehkan dalam tanda kutip seperti itu. Kita nggak fokus ke tengkuriannya, kita nggak fokus ke ria ricisnya, tapi kita fokus adalah bahwa ternyata kecantikan, uang itu nggak bisa memenuhi hati seseorang. Sampai sini dapat maksudnya? Kita kalau dibandingin tengkurian apa? Seujung kukunya ini maksudnya. Mungkin kayak gitu ya. Terus pertanyaannya, terus gimana dong? Bagaimana terus ternyata konsep pernikahan itu bisa memberikan ketenangan? Itu apa? Apakah Allahnya salah? Nah ini kan Allah yang nyiptain hatinya agar tidak terbatas. Lah Allah juga yang nyiptain manusia itu terbatas. Terus gimana dong memuaskan hati yang tidak terbatas dengan manusia yang terbatas? Ternyata Allah juga kasih solusi. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Yang kita highlight bertakwa, yang kita highlight berkah. Ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan juga bumi. Sampai sini dapat dipahami? Maka teman-teman semuanya, ada satu konsep yang tidak dimiliki oleh zina, tapi dia dimiliki oleh pernikahan. Yaitu adalah konsep berkah. Konsep berkah. Paham maksudnya? Jadi, ketika seseorang itu akhirnya menikah dengan seseorang yang lainnya, teman-teman, maka itu adalah hubungan atas dasar takwa kepada Allah. Maka ketika dia takwa kepada Allah, mohon maaf ya, aktivitas seksualnya sama orang yang berzina, tapi keberkahannya berbeda. Orang-orang yang akhirnya berhubungan seksual karena ketaatan kepada Allah dalam lingkup pernikahan, maka dia akan dicukupkan oleh Allah dengan kenikmatan yang terus bertambah. Berkah itu adalah ziyadatul khair atau kebaikan yang terus bertambah. Bayangin ketika hati itu diisi oleh kebaikan yang terus bertambah. Sinkron gak? Kebayang maksudnya? Aktivitasnya sama, tapi keberkahannya itu yang berbeda. Kenikmatannya itu ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Dan ini tidak ada pada konsep zina. Pada konsep zina, itu adalah kebalikan pernikahan. Maka kalau kebalikan pernikahan, kebalikannya berkah itu apa? Unberkah. Misal gitu ya, unberkah. Unberkah itu kalau tadi berkahnya adalah ziyadatul khair, maka unberkah adalah bertambahnya keburukan. Makanya kenapa teman-teman? Kalau habis zina satu kali, itu harus ada zina yang kedua. Dan bisa jadi gayanya harus berbeda dari yang pertama. Paham gak maksudnya? Karena kenikmatan yang pertama tadi tidak akan dirasakan di kenikmatan yang kedua. Di aktivitas yang kedua. Maka aktivitas yang kedua harus lebih liar daripada aktivitas yang pertama. Kasus istri tentara yang selingkuh dengan juniornya. Selingkuhnya sekali. Enggak. Dalam sehari itu mereka berhubungan 3 kali. Besoknya berhubungan 2 kali. Padahal ya mohon maaf. Yang namanya cowok itu, ini perlu diketahui. Yang namanya cowok, cek. Yang namanya cowok itu ada namanya refractory time ya maksudnya. Itu adalah saat, mohon maaf, ketika cowok itu udah puncak, maka dia butuh waktu untuk kembali bisa berhubungan. Artinya kalau 3 kali teman-teman, itu nggak sejam, paham nggak maksudnya? Karena dia pasti ada jeda dulu dan akhirnya berhubungan lagi, jeda dulu berhubungan lagi. Itulah kenapa zina itu nggak akan pernah ngasih kamu kepuasan. Karena zina yang pertama akan mengundang zina yang kedua. Zina yang ketiga, keempat, kelima, dan lain-lainnya. Andai kan udah nggak puas, apa yang dilakukan? Ganti pasangannya. Ganti pasangannya. Paham nggak maksudnya? Sampai sini. Kenapa? Karena memang seperti itu. Udah dikonsep sama Allah, setiap maksiat itu akan meminta maksiat yang lainnya. Ketika dia tidak ditaubati, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maksiat itu akan mengundang maksiat yang lainnya. Sekali dia zina, dia akan minta zina yang kedua. Sekali dia zina yang kedua, dia akan minta zina yang ketiga. Makanya akan semakin sulit lepas daripada itu. Karena kalau yang dia butuhkan adalah kepuasan, maka dia akan minta lagi,
minta lagi, dan minta lagi. Sampai sini dapat maksudnya. Bisa dipahami ya? Maka yang pertama, kenapa Allah perintahkan manusia untuk menikah? Agar manusia ngerasa tenang. Karena hati manusia itu selalu craving akal kepuasan. Selalu lapar atas kepuasan. Dia itu minta kepuasan lagi agar dia ngerasa tenang. Dan gak ada yang bisa ngasih ketenangan kecuali itu adalah ketaatan kepada Allah. Dan salah satu bentuknya adalah pernikahan. Masuk. Ini kesimpulan kita yang pertama. Poin kenapa Allah berikan kita perintah untuk menikah adalah sesungguhnya menikah itu memberikan ketenangan. Agar kita semua ngerasa tenang. Meskipun nanti baru dijelaskan di episode yang kedua, tenangnya itu dibutuhkan untuk apa. Itu insya Allah kita akan jelasin yang kedua. Tapi kita akan bahas dulu ini. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menikah berarti telah melindungi setengah agamanya. Karena itu bertakwalah kepada Allah untuk setengah agama yang kedua. Pertanyaannya, kenapa bisa menikah itu terpenuhi setengah agama seseorang? Pernah dengar kan ketika ini? My half din, separuh agamaku. Paham nggak maksudnya? Jadi kamulah separuh agamaku. Apa yang dimaksud separuh agama? Padahal rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Gak ada menikah loh. Paham gak maksudnya? Gak ada menikah, paham maksudnya? Terus setengahnya yang mana nih maksudnya? Apa sih maksudnya separuh agama itu terpenuhi? Maksudnya apa? Ternyata Rasulullah itu bersabda, teman-teman semuanya, bahwa sesungguhnya ujian bagi manusia itu ada 2. Fitnah bagi manusia itu ada 2. Fitnah di atas perut dan fitnah di bawah perut. Maka ketika seseorang itu menikah, bagian mana dari dirinya yang tertutupi? Di atas atau di bawah? Benar. Bagian bawahnya sudah terpenuhi. Dia tertutupi dari maksiat di bawah perut. Maka dari itu, separuh agamanya terpenuhi. Paham gak maksudnya? Maka kata Rasul, bertakwalah kepada Allah untuk setengah yang kedua, yaitu perkara perut ke atas. Karena perut ke bawahnya udah ditutup dengan adanya istri atau adanya suami. Sampai sini paham ya maksudnya? Makanya separuh agama itu maksudnya apa? Yaitu adalah ketika terpenuhinya bagian dari perut ke bawah. Nah masalahnya teman-teman, ternyata terpenuhi separuhnya agama itu tidak terjadi secara otomatis. Tidak begitu akhirnya saya terima nikahnya, langsung separuh agamanya itu terpenuhi. Gak terjadi secara otomatis seperti itu. Kenapa bisa begitu? Kita lihat ini. Terpenuhi separuh agama adalah karena usaha aktif mencukupkan diri dengan pasangan halalnya. Tapi kalau dia masih nyari yang lain, berarti artinya dia belum lepas dari maksiat perut ke bawah. Paham maksudnya? Separuh agama itu baru terpenuhi ketika dia mencukupkan dengan pasangan halalnya. Tapi kalau ternyata dia udah menikah, tapi dia masih mencari kepuasan di luar pernikahannya, maka separuh agamanya tidak terpenuhi. Sampai sini bisa ditangkap maksudnya. Maka aku akan bahas sesuatu yang cukup sensitif untuk dibahas pada malam hari ini, tapi penting banget buat kamu yang belum menikah. Dan juga penting banget buat kamu yang sudah menikah. Karena kalau masih ada, ini bahaya. Pernah dengar kasus ini? Ini viral banget di tahun lalu. Penyebab KDRT yang dialami Cut Intan, Nabila, ternyata karena tegur suami nonton video porno. Ceritanya mereka lagi makan, teman-teman. Tapi ternyata cowoknya lagi nonton video porno sambil makan. Dan akhirnya ditegur sama Cut Intan. Dan tahu apa yang terjadi selanjutnya? Cut Intannya dijadiin samsak tinju. Dan tahu apa yang paling menyakitkan? Ibunya, Cut Intan maksudnya, itu harus dihajar di hadapan anaknya sendiri. Dan anaknya itu masih kecil, dia ngelihat bagaimana bapaknya menghajar ibunya di depan dia. Perkara ibunya mengingatkan bapaknya sedang nonton video porno. Emangnya apa sih yang terjadi ketika seseorang itu nonton video porno?
Emang kenapa nggak boleh? Bahkan sempat ada yang bilang kayak gini, kalau nontonnya bareng pasangan gimana Ustadz? Biar makin panas mainnya Ustadz. Soalnya ngerasa hambar sama pasangan sendiri. Makanya kita butuh sentuhan baru Ustadz. Gimana kalau nontonnya bareng? Kan juga saya tidurnya sama istri saya, bukan sama orang lain misal. Percaya nggak percaya ini adalah pertanyaan nyata jamaah. Bukan ke aku, tapi ke ustadz-ustadz pranikah yang aku lihat. Paham maksudnya? Apa sih sebenarnya yang terjadi ketika seseorang itu nonton porno? Dan kenapa akhirnya Islam itu tidak ada batasan 18 tahun boleh nonton porno? Kenapa di dalam Islam balik itu artinya kamu udah dibebani hukum, maka kamu tidak pantas untuk melihat aurat orang lain. Di dalam Islam itu mau kamu 65 tahun, 100 tahun tetap gak boleh ngelihat aurat orang lain. Paham gak maksudnya? Tapi di barat 18 tahun itu kalau mau nonton video porno itu ditanyain dulu, udah 18 tahun belum mas? Kalau diklik 18 tahunnya boleh nonton. Boleh nonton. Tapi kalau di dalam Islam, gak peduli kamu 18 tahun, 65 tahun, 75 tahun, 100 tahun, gak boleh nonton video porno. Tahu gak kenapa? Karena ini. Ini ada video sebenarnya. Coba dilihat aja karena gak muncul suaranya. Ini adalah tubuh manusia. Dan di bagian sini adalah dahi dan ada sesuatu yang kita sebut dengan PFC atau prefrontal cortex. Oke teman-teman bisa lihat. Prefrontal cortex ini hanya ada pada manusia dan gak ada pada hewan. Oh, bisa dengerin. Prefrontal cortex ini fungsinya adalah untuk membedakan yang benar dan juga yang salah. Dia digunakan untuk benar salah, untuk bisa memutuskan sesuatu, mengendalikan diri. Ini adalah fungsi dari PFC. Nah, menentukan arah mau yang ke kiri atau ke kanan. Nah, itu adalah fungsi dari PFC. Sekali lagi ya, PFC itu hanya ada pada manusia. Letaknya ada di sini. Mas-masnya kalau marah-marah, tolong jangan dipukul-pukul sebelah sini, nanti rusak mas. Gitu ya. Yang bisa menyebabkan PFC itu rusak, ternyata ada 3 teman. Coba kita lihat. Yaitu adalah pornografi, alkohol, dan narkoba adalah faktor-faktor perusak PFC. Selain tabrakan, selain trauma yang disebabkan oleh benturan sesuatu yang bisa merusak PFC, tapi yang bisa merusak PFC adalah pornografi, alkohol, dan narkoba. Dan itu cepat banget. Bahkan pornografi itu mirip kayak narkoba dalam ratusan kali lipat maksudnya. Kalau narkoba mah nyimeng sekali, ya tetap nggak boleh ya. Tapi dibandingkan pornografi, ternyata daya rusaknya lebih cepat dari pornografi dibandingkan narkoba. Sampai sini dapat dipahami ya. Nah, emang kenapa kalau PFC-nya rusak? PFC tadi fungsinya adalah untuk membedakan yang benar dan yang salah. Menentukan arah ke depan itu aku mau kayak gimana. Merancang, oh setelah ini aku akan menikah, setelah ini aku punya target, punya anak. Setelah itu anaknya mau disekolahkan di mana. Setelah itu mau punya target lagi, punya anak yang kedua. Lalu dia seperti apa. Itu semuanya adalah pada PFC. Tapi ketika PFC-nya rusak, apa yang terjadi teman-teman? Dia udah gak bisa lagi bedain yang benar dan yang salah. Dan dia akhirnya melihat istrinya sendiri sebagai samsak tinju. Dia udah gak bisa ngendaliin emosinya lagi. Karena teman-teman, kalau udah nonton video porno sambil makan, itu tahu gak sih maksudnya? Kayak kita nonton video ketika makan tuh apa sih? Upin Ipin, misalnya. Atau potongan-potongan reels yang drama Cina, misal kayak gitu. Terus kayak gitu mungkin paling banter kayak gitu kan. Tapi kalau udah berani terang-terangan, maksudnya mohon maaf non sewu ya. Andai kan kita maksiat, kita itu pasti milih sesuatu tempat yang gak dilihat orang gak sih? Itu udah naluri manusia. Untuk kalau ngelakuin sesuatu yang gak baik, dia pasti akan menutupi dirinya. Tapi ketika dia itu dengan PD-nya menunjukkan kalau dia sedang bermasalah, itu berarti ada sesuatu yang benar-benar salah dengan PFC-nya. Dan teman-teman, kalau PFC manusia itu rusak, maka manusia itu otaknya gak ada bedanya dengan otak binatang atau otak hewan. Masalahnya, ternyata porno itu gak datang sendirian. Aku udah bilang ya,
ini materi yang cukup sensitif. Porno itu datang bersama dengan masturbate dan juga orgasme. Masturbate itu adalah masturbasi atau onani, sedangkan orgasme itu adalah klimaks. Cek. Sedangkan orgasme itu adalah klimaks. Dan ini tidak hanya terjadi pada cowok-cowok, ini juga terjadi pada cewek. Emang dampaknya apa, Mas? Kan punya sendiri aja. Kan punya sendiri. Bukan punya orang lain, misal seperti itu. Kita juga main sendiri, Mas. Masalahnya ini, teman-teman. Emang apa sih yang dilakukan oleh PMO itu terhadap diri seseorang? Nih. Kondisi satu adalah ketidakpuasan. Otak itu ibarat suatu organ yang isinya kabel-kabel. Dia itu ketika mau melakukan sesuatu, maka kabelnya akan nyambung satu sama lain. Misal kita akan melakukan membuka pintu atau berangkat kerja dan bla bla bla, dia itu akan membuat rute di dalam otak itu. Dan dia akan membuat rute tercepat untuk mengefisiensi cara kerja otak itu. Paham nggak maksudnya? Maka otak itu dapat dilatih. Ketika dia dilatih dengan cara cepat, maka otak itu juga akan bekerja secara cepat. Tapi kalau dia dilatih secara lambat, maka dia juga akan bekerja secara lambat atau perlahan-lahan, sabar seperti itu. Dapat dipahami sampai sini ya. Maka, mohon maaf Bang, ketika seseorang itu onani, ketika seseorang itu masturbasi, maka yang dia inginkan adalah mendapatkan kepuasan secara instan. Mendapatkan kepuasan secepat mungkin. Maka ketika itu teman-teman, otaknya udah terbiasa ketika berhubungan itu akan bergerak secara cepat untuk mendapatkan kepuasan. Dan kepuasan itu baru bisa tercapai ketika dia melihat misal genre tertentu. Misal cewek tertentu atau misal cowok tertentu. Sehingga itu ketika akhirnya dia beneran menikah dan dia melihat bentuk tubuh istrinya, itu nggak sama sebagaimana mbak-mbak yang dia lihat di video pornonya. Sebaliknya ketika dia perempuan melihat bentuk suaminya, itu nggak sama sebagaimana mas-mas yang ada di video porno yang dia lihat selama ini. Maka dia ngerasa nggak puas sebagaimana ketika dia nonton video porno. Karena mohon maaf, bisa jadi cara main pasangannya tidak sebagaimana cara main orang yang ada di dalam video porno itu. Sehingga menyebabkan dia ngerasa nggak puas dengan pasangan halalnya. Teman-teman pikir ini kejadian biasa? Enggak. Di Ranugrati, ada tahu Ranugrati nggak sih? Kalau teman-teman pernah lihat ya, ini buat survei aja maksudnya. Kalau teman-teman lihat di jembatan Ranugrati, itu salah satu tempat di daerah Saujajar ya, atau dekat Polehan, misal seperti itu. Maka kalau teman-teman noleh ke kanan atau noleh ke kiri, bakal ada rumah yang ada kacanya, terus ada tulisannya obat kuat, Viagra, misal Bima apa dan bla bla bla. Misal seperti itu ya. Pertanyaannya, tahu nggak kenapa begitu banyak iklan obat kuat sekarang? Atau mohon maaf, kalau yang di paket bundling di Indomaret ketika Valentine, tisu magic, kondom, coklat dalam satu bundling. Ini aja Mas, murah, dapat beli satu dapat 3 misal kayak gitu. Buy one get 2 free. Tahu nggak kenapa seperti itu? Karena teman-teman semuanya, dia itu gak bisa berdiri kalau sama pasangan halalnya. Dia itu gak bisa terangsang kalau sama pasangan halalnya. Tahu nggak kenapa? Karena dia selalu ngerasa gak puas sebagaimana yang dia rasain ketika dia nonton video porno. Itu terjadi pada perempuan, itu pun terjadi pada laki-laki. Yang lebih ngeri Mas, ini khusus mas-masnya. Ada kasus di dalam pernikahan yang teman-teman harus tahu, yaitu adalah premature ejaculation atau delay ejaculation. Apa itu? Yang pertama adalah premature ejaculation, yaitu adalah baru main langsung keluar. Tahu nggak kenapa seperti itu? Karena otaknya udah terbiasa kalau berhubungan seksual harus dipacu secara cepat. Makanya akhirnya ketika dia main, dia langsung keluar. Karena memang otaknya udah bekerja sebagaimana seperti itu, kebiasaannya itu tadi.
kebiasaan dia nonton pornografi, dan juga kebiasaan dia onani atau masturbasi. Sampai sini dapat dipahami ya? Atau sebaliknya, yaitu adalah delayed ejaculation. Dia malah nggak bisa puncak ketika berhubungan sama pasangannya. Karena tadi dia nggak cukup terangsang sebagaimana ketika dia nonton video pornonya. Percayalah teman-teman, ini terjadi pada banyak kasus pernikahan. Ketika aku ikut BMC, bukan Baitul Maqdis Class, tapi bahagianya merayakan cinta. Kelasnya bukan kelas sih itu show dari Ustadz Salim Al-Filah. Waktu itu aku ikut bareng sama istriku di Surabaya. Ada satu kasus yang menarik banget, yaitu adalah ketika seorang laki-laki berselingkuh sama pembantunya. Seorang suami selingkuh sama pembantu yang ternyata ketika dilihat pembantunya lebih jelek daripada istrinya. Mohon maaf. Tahu nggak kenapa teman-teman? Ini menyakitkannya ini banyak sih kasus-kasus seperti ini. Karena ternyata suaminya itu mental breakdown lah intinya. Dia itu ngerasa terbanting ya ketika ngelihat istrinya. Tapi dia ngerasa superior ketika ngelihat pembantunya. Makanya dia nggak bisa berdiri kalau sama istrinya, tapi dia bisa berdiri kalau sama pembantunya. Ngeri banget di sini. Maka teman-teman, penting banget untuk menjaga kepala teman-teman, karena aku bilang ya, seksual itu, seks terutama, hubungan seks itu bukan hanya perkara fisik, tapi juga perkara psikis. Percayalah, faktor psikis itu jauh lebih banyak mempengaruhi ketika ketika seseorang itu berhubungan seksual. Maka salah satu alasan yang terkuat ya di media, waktu itu ketika Teuku Ryan ditanyain, kenapa sih nggak pernah mau? Karena mohon maaf ya, waktu itu isi aduan Ria Ricis ke Pengadilan Agama ketika menggugat Teuku Ryan itu adalah Teuku Ryan nggak mau memberikan nafkah batin kepada istrinya. Ketika ditanya, tahu nggak kenapa? Ternyata dia ngerasa kebanting sama istrinya sendiri. Dia penghasilannya lebih kecil daripada istrinya, sedangkan istrinya, dia itu udah kecapean di luar, maksudnya kecapean di luar sehingga dia nggak mau berhubungan ketika sampai di rumah karena pengennya istirahat aja. Itulah yang menjadi faktor ya, itulah yang akhirnya kita perlu lihat bahwa seks itu hubungannya fisik dan juga psikis. Dan psikis itu penting banget dalam hubungan seksual. Termasuk salah satu menjaganya adalah dengan tidak menonton video porno. Terus kalau udah terlanjur gimana mas? Taubat. Berhenti. Salah satu program dari Naseha Kelas, Naseha tulisannya NASEEHA di Instagram, teman-teman bisa lihat, itu adalah kelas penanggulangan PMO. Kalau udah terlanjur kena PMO, gimana? Insya Allah mereka punya kelas untuk menanggulangi hal itu. Dan teman-teman bisa ikhtiar itu dari sekarang. Oleh karena itu aku bilang, kenapa ini tidak hanya untuk orang-orang yang sudah pada usia menikah, karena yang nonton porno itu bukan cuma orang-orang yang sudah usia menikah. Orang-orang yang belum usia menikah pun sudah nonton video porno. Maka ketika itu sudah ada tanda-tandanya pada teman-teman sekarang, maka teman-teman harus membersihkan itu dari sekarang. Karena maksiat yang ditanam selama bertahun-tahun, dia tidak akan bisa dicabut dalam waktu satu malam. Dia harus dicabut secara perlahan. Sampai akarnya habis. Maka dari itu teman-teman mumpung masih punya waktu, dari sekarang dibersihkan otaknya, dibersihkan kepalanya dari sesuatu yang gak baik. Maka nih, yang paling mengerikan itu adalah ketika kita menganggap bahwa apa-apa yang haram itu jauh lebih nikmat daripada apa yang halal di sisi Allah. Itu ngeri banget ketika otak kita itu mikir, aduh kalau sama suami sendiri kayak gini lah. Coba ya kalau sama suami orang tuh rasanya kayak gimana ya? Kalau sama istri sendiri mah udah kayak gini aja. Kalau sama istri orang rasanya gimana ya? Kita ngerasa itu hal yang aneh ya, tapi itu terjadi. Ketika tujuan menikahnya hanya perkara seks. Maka teman-teman semuanya, waktu itu aku pernah konsultasi ke guruku di Jogja waktu itu, namanya Ustadz Ransi. Ustadz Ransi itu pernah bilang seperti ini, ketika yang membuatmu menikah adalah dorongan seks, maka jangan nikah. Menarik gak kata-kata ini? Karena tak pikir waktu itu, lah
Kalau udah nggak bisa tahan ya harusnya nikah dong Ustaz, kayak gitu. Aku mikirnya kayak gitu waktu itu. Tahu nggak kenapa? Karena ternyata teman-teman, masalah pernikahan itu bukan hanya perkara seks aja. Aku kasih spill ya, setelah aku menikah selama kurang lebih 4 tahun, hubungan seks itu nggak mungkin 24 jam teman-teman. Dia itu cuma sebagian kecil dari hari kita. Maka ketika teman-teman akhirnya menikah hanya karena dorongan seksual, bayangin kalau udah terpuaskan terus apa? Andaikan katakan main paling lama 1 jam, terus 23 jamnya mau dipakai buat apa? Paham nggak maksudnya? Kalau ya ternyata yang diisi di dalam kepalanya itu hanya perkara hubungan seksual, maka ketika sudah selesai hubungan seksualnya, terus pernikahannya mau diisi apa? Terus gimana dia menanggapi istri yang ngomel? Terus gimana caranya dia menanggapi suami yang nggak mau buang sampah di depan rumah? Bagaimana dia menanggapi ternyata suami-suami yang ternyata nggak punya gaji yang cukup untuk menafkahi istrinya, anaknya? Kalau ternyata dorongan sekslah alasan utama kenapa dia menikah. Makanya aku menentang keras orang-orang yang menikah karena udah terlanjur hamil duluan. Kalau itu tujuannya hanya agar nggak malu karena udah punya suami. Tahu nggak kenapa? Karena masalahnya itu bukan cuma masalah malu kalau udah menikah. Mendidik anaknya gimana? Pekerjaannya cukup nggak? Dia orangnya bisa menuntun nggak setelah menikah? Dia akhirnya bisa ngebimbing istrinya nggak? Ngebimbing anaknya nggak? Sedangkan istrinya udah siap nggak jadi seorang istri? Udah siap nggak untuk menjadi seorang ibu? Maka dari itu teman-teman semuanya, naudzubillah min dzalik ya, semoga itu tidak terjadi kepada teman-teman semuanya. Tapi kalau ternyata sudah terlanjur tercelup bahasanya, sudah terlanjur pernah tidur dengan orang lain, maka jangan menikah dengan dia hanya karena alasan ingin dimintai pertanggungjawabannya. Sampai sini dapat maksudnya? Ketika mohon maaf ternyata masa lalu teman-teman itu pernah melakukan dosa yang besar maksudnya, termasuk salah satunya adalah zina, maka jangan menikah karena pernah berzina dengan seseorang itu. Tapi menikahlah karena 2 alasan. Dia adalah orang yang akan bisa memberikan ketenangan dalam kehidupan teman-teman. Dia adalah orang yang bisa menyempurnakan separuh agama teman-teman. Karena kalau tidak, kehidupan pernikahan teman-teman akan menjadi ujian yang sangat berat. Padahal kita berharap kita itu menikah cuma sekali. Bareng sama dia sampai mati. Maka pasangan ini harus dipilih dengan benar-benar serius. Dengan harus hati-hati banget. Maka teman-teman, ini ada satu hal yang aku harus sampaikan kepada mas-masnya. Terutama mas-mas yang sedang berjuang untuk pernikahan. Sudah paham terkait siklus sperma, mas? Laki-laki itu punya lato-lato ya? Ya aku bahasakan. Punya lato-lato, insya Allah ada 2 kayak gitu. Kalau normal ya insya Allah teman-teman semuanya. Maka di dalam lato-lato itu akan terjadi proses pembentukan sperma. Dimana proses ini kurang lebih terjadi selama 50 hari. 50 hari itu dia terus memproduksi sperma. Setelah diproduksi, setelah penuh, maka sperma-sperma ini akan dimatangkan selama kurang lebih 14 hari. Dia disimpan dan ketika matang itu teman-teman semuanya, mas-masnya terutama, mohon maaf ya, kalau itu menjadi lebih sensitif daripada biasanya. Tiba-tiba dia jadi berdiri, tiba-tiba kena sentuhan sedikit dia jadi berdiri, misal seperti itu. Itu kenapa? Karena bawaan hormon. Karena memang sudah didesain untuk dikeluarkan. Maka dalam kondisi seperti ini, mas-masnya harus ingat. Naluri seksual atau naluri melestarikan jenis, itu adalah naluri yang bangkit ketika ada rangsangan dari luar. Ketika tidak ada rangsangan dari luar, maka dia tidak akan terpacu. Ketika nggak ada rangsangan dari luar, maka tidak akan terpacu. Kalau sudah ada tanda-tanda tubuhnya mulai sensitif, jangan coba-coba untuk merangsangnya dengan cara apapun. Ngelihat cewek cantik mungkin. Menundukkan pandangan, itu bukan melihat yang bawah ya. Bukan. Tapi mengalihkan pandangan kepada pandangan yang lain. Kepada tempat yang tepat. Paham sampai sini?
Dan ini juga harus dipahami oleh mbak-mbak, kenapa mas-mas suaminya nanti mintanya itu bisa setiap hari. Karena memang produksi sperma itu terjadi setiap hari. Paham ya? Jadi dia akan diproduksi setiap hari. Diproduksi setiap hari. Nah, berbeda dengan mbak-mbaknya, yaitu adalah siklus menstruasi. Mas-masnya harus tahu. Dan harus tahu, paham juga kapan bisa tidur sama istrinya dan kapan tidak. Tidur dalam artian berhubungan ya. Jadi tidur dalam artian berhubungan. Jadi gini, dalam hari yang pertama 1 sampai 5 itu kurang lebih akan terjadi menstruasi. Biasanya 6 juga, bahkan ada yang lebih sampai 14 hari. Tapi kurang lebih secara siklus menstruasi itu terjadi pada hari pertama sampai hari kelima. Kurang lebih seperti itu, katakanlah seperti itu ya. Meskipun mungkin meleset sehari 2 hari atau bahkan 3 hari. Atau bahkan pada beberapa orang yang akhirnya terjadi gangguan hormon itu bisa lama. Nah, fase selanjutnya adalah fase di mana persiapan kehamilan. Telur itu akan diproduksi dan juga akan dimatangkan lah, ibaratnya seperti itu. Selama kurang lebih 6 sampai 14 hari. Di sini nanti istri itu boleh digauli buat suaminya. Tapi ketika dia sedang mens, tidak boleh disentuh. Dalam artian berhubungan ya, disentuh doang boleh. Kayak gitu, berhubungan nggak boleh ketika menstruasi, tapi ketika dalam proses tidak mens, berarti dia boleh disentuh. Nah, dan yang paling penting buat teman-teman yang ingin punya anak segera, maka yang dilihat adalah 14 hari dihitung dari hari pertama haid. Itu adalah hari ketika ovulasi terjadi. Atau biasanya seminggu kurang atau 10 hari pasca haid selesai. Itu adalah fase mbak-mbaknya lagi subur. Dan pada fase ini mbak-mbak akan sama sebagaimana ketika mas-mas lagi di fase matangnya sperma. Ingin disentuh, jadi lebih sensitif, pingin melihat sesuatu yang seperti itu, dorongan untuk melakukan itu lagi besar-besarnya di hari kesuburan. Maka buat yang pingin punya anak, silakan berhubungan di hari-hari ini. Misal seperti itu ya. Nah, cuman buat yang belum menikah, maka harus hati-hati dalam hari-hari ini. Sibukkan diri dengan sesuatu yang lain, supaya mbak-mbaknya akhirnya tidak mengarah pemikirannya ke arah sana. Naluri itu tidak bisa dihilangkan. Tapi naluri itu bisa ditutupi dengan naluri yang lainnya. Ingat baik-baik, naluri itu nggak bisa dihilangkan, tapi naluri itu bisa ditutupi dengan naluri yang lainnya. Maka ketika naluri naluri melestarikan jenisnya itu mulai membara, maka dia harus ditutup dengan naluri untuk menghamba kepada Allah dan juga naluri mempertahankan diri. Kajian yang banyak, belajar yang banyak, untuk menaikkan nilai diri kayak gitu ya. Itu nggak akan bisa bikin teman-teman lupa. Tapi setidaknya itu akan mendistraksi teman-teman agar tidak fokus ke arah sana. Termasuk mas-masnya. Banyakin aktivitas di luar, olahraga misal, kajian misal. Supaya apa? Supaya mas-masnya akhirnya teralihkan pandangannya dari naluri melestarikan jenis. Sampai sini dapat dipahami ya. Oleh karena itu kenapa Rasulullah itu akhirnya menyarankan kepada orang-orang yang sudah mampu menikah tapi tidak menikah. Sudah di usia menikah maksudnya tapi tidak bisa menikah. Karena sesuatu hal, maka diwajibkan untuk puasa. Sebenarnya puasa itu gimana sih maksudnya? Satu, selain dia itu membatasi diri dari hal-hal yang bisa menstimulus, puasa itu juga adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Maka yang dikejar adalah naluri menghambanya. Diperbanyak agar menahan naluri melestarikan jenisnya. Sampai sini dapat dipahami ya? Oke, maka teman-teman, kalau muncul dorongan seperti itu, maka banyakin aktivitas-aktivitas untuk meningkatkan kualitas diri atau mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini bisa dipahami ya? Siap. Tapi kalau ternyata udah mentok, teman-teman semuanya, maka menikahlah. Maka sejatinya ibadah itu adalah sebuah kenikmatan. Maka saat ia tak terasa nikmat, bukan ibadahnya yang salah. Tapi hati kita yang terlalu banyak berbuat salah. Yang paling menyedihkan itu adalah ketika seseorang itu ingin menikah karena dia ingin menutup area perut ke bawahnya. Tapi ternyata ketika dia menikah, dia justru diuji dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Dia nggak puas sama istrinya, dia nggak puas sama suaminya. Ini adalah ujian yang terberat ketika dia taat kepada Allah, tapi dia nggak bisa ngerasain nikmatnya taat kepada Allah. Saat itu terjadi teman-teman, itu bukan karena nikahnya yang salah. Keputusan teman-teman untuk nikah itu sudah benar. Tapi yang harus dibersihkan adalah hati
hatinya. Banyak-banyak istighfar sama Allah. Banyak-banyak minta maaf sama Allah. Ya Allah, jika aku punya dosa kepada Engkau yang membuat aku gak bisa mencintai apa yang Engkau cintai, maka maafkan aku ya Allah. Maka ketika aku bodoh dan menggunakan nikmat-Mu untuk bermaksiat kepadamu, maka maafkan aku ya Allah. Maka ketika nanti akhirnya aku memutuskan untuk menikah, ya Allah, sesungguhnya pertimbangan utamaku adalah dirimu ya Allah. Maka ketika aku menikah tapi aku tidak bisa mencintai Engkau, maka sesungguhnya itu adalah siksaan yang besar untukku. Maka angkatlah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosaku ya Allah, agar aku bisa merasakan nikmatnya pernikahan yang aku lakukan hanya untuk menggapai ridho. Aku gak berharap ini terjadi pada teman-teman. Tapi ketika itu terjadi, maka ingatlah hari ini. Bukan pernikahannya yang salah, tapi hati kita yang sedang bermasalah kepada Allah. Dan ketika hati kita yang bermasalah, jangan pernikahannya yang diakhiri, tapi akhiri dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Akhiri maksiatnya. Minta maaf sama Allah. Dan khusus buat teman-teman yang sudah pernah melakukan hal ini, ketika Allah sudah tutup, maka jangan pernah buka hal ini kepada orang lain. Paham maksudnya? Kalau teman-teman naudzubillah min dzalik pernah berzina, jangan katakan ini kepada pasangan teman-teman nanti. Kalau Allah sudah tutup aib seseorang, maka jangan pernah buka itu karena manusia. Paham ya? Insya Allah itu nggak akan mengurangi keberkahan pernikahannya. Barang siapa yang benar-benar niat bertaubat kepada Allah, yang benar-benar berniat untuk menutup aib-aib yang sudah pernah dilakukan, yang sudah Allah tutupi juga, insya Allah Allah akan ngebantu orang itu untuk mendekat kepada Allah. Maka ingatlah, ketika seseorang itu mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekat kepada kita dengan berlari. Bersyukurlah kita, Allah kita bukanlah manusia yang pendendam. Bersyukurlah kita karena Tuhan kita adalah Allah yang ketika kita minta ampun, Allah akan ampuni dengan ampunan seluas samudra. Maka teman-teman semuanya, kesimpulan kita yang kedua, menikah itu tujuannya adalah untuk menyempurnakan separuh agama. Separuh agama itu harus diperjuangkan, begitu pula dengan separuh lainnya. Yang harus dipahami, menikah sendiri ternyata bukanlah sebuah tujuan, tapi dia adalah alat untuk menggapai tujuan. Ingat ya, tujuan kita adalah untuk taat kepada Allah, untuk merasa tenang, dan tenang itu hadir karena taat kepada Allah. Untuk memenuhi separuh agama, yaitu adalah menutupi maksiat atau fitnah-fitnah yang terjadi pada perut ke bawah. Maka teman-teman semuanya, ingat ini, andaikan ternyata teman-teman pada satu titik memutuskan untuk tidak menikah, maka buat mas-masnya, ingatlah bahwa menikah atau tidak itu bukanlah suatu tolak ukur kemuliaan seseorang. Buat mbak-mbaknya juga yang akhirnya tidak menikah ternyata usianya sudah mulai expired. Enggak, maksudnya udah mulai tua kayak gitu, termasuk mas-masnya kayak gitu, ingatlah bahwa itu bukan tolak ukur kemuliaan seseorang. Maka ingat ini. Ingatlah teman-teman, Imam An-Nawawi sampai meninggal dunia itu tidak menikah. Dan apakah kita yang sudah menikah atau yang ada di sini merasa lebih mulia daripada Imam An-Nawawi? Enggak. Yang kedua, ingatlah Maryam teman-teman semuanya. Maryam itu adalah wanita suci yang akhirnya sampai akhir hayatnya tidak menikah. Tidak menikah. Tahu nggak kenapa Maryam itu nggak nikah? Apa karena dia nggak laku? Tapi karena nggak ada satupun laki-laki yang bisa sebanding ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Maryam itu jodohnya ternyata adalah Nabi Muhammad SAW. Maka nanti Allah akan nikahkan ibunda Maryam dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Karena yang sebanding dengan ibunda Maryam itu adalah Nabi Muhammad. Bayangin, bisa jadi wanita-wanita yang sampai akhir itu nggak menikah, itu bukan karena dia kurang qualified, tapi karena nggak ada satupun laki-laki yang cukup qualified untuk menikahi dia. Maka mbak-mbaknya jangan pernah ngerasa rendah diri. Kok temanku 28 udah nikah ya? Kok temanku 29 udah nikah ya? Kok temanku 30 udah nikah ya? Kayaknya yang 30 tahun
nggak menikah aku doang deh. Duh, jangan salah. Maryam sampai meninggal dunia juga nggak menikah. Bukan karena nggak qualified, bukan karena nggak bagus, bukan karena nggak mulia. Tapi karena kemuliaan mbak-mbaknya, nggak ada satupun laki-laki di dunia ini, nggak ada satupun laki-laki, nggak ada satupun laki-laki di dunia ini yang pantas untuk menyanding kemuliaan dari mbak-mbaknya sekalian. Maka jangan pernah ngerasa rendah diri. Kenapa yang lain dinikahi tapi aku enggak? Kenapa yang lain akhirnya dilamar seseorang tapi aku enggak? Karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan seseorang yang terbaik buat mbak-mbaknya. Buat mas-masnya juga sama. Kenapa lamaranku enggak kunjung diterima? Aku datang ke sini enggak gagal, datang ke sini gagal, datang ke sini gagal. Bisa jadi karena memang mas-masnya enggak laku. Enggak bercanda. Sakit banget, enggak bercanda. Ya, bisa jadi karena keimanan mas-masnya itu, kemuliaan teman-teman, kemuliaan mas-masnya itu setara dengan Imam Nawawi juga. Gak ada satupun wanita yang sanggup, atau bukan sanggup ya, yang pantas untuk menyanding kemuliaan dari teman-teman semuanya. Bahkan para nabi dan rasul itu juga ada yang tidak menikah loh. Sampai akhir hayatnya. Salah satunya adalah Nabi Yahya yang satu zaman dengan Nabi Isa yang juga tidak menikah sampai akhir hayatnya. Bahkan Nabi dan Rasul pun juga ada yang tidak menikah. Jadi jangan merasa rendah diri karena misal udah usianya tapi nggak menikah. Menikah itu bukan tolak ukur kemuliaan seseorang. Menikah itu juga bukan tujuan. Menikah itu hanya alat untuk mencapai tujuan. Maka ketika teman-teman punya alat yang lain untuk mencapai tujuannya, gak ada yang masalah. Ketika teman-teman bisa taat kepada Allah tanpa pernikahan, silakan. Tapi kalau ternyata ketaatan itu bertambah berkali-kali lipat dengan pernikahan, maka menikahlah. Dan ini agak sensitif, tapi ada orang-orang yang diharamkan menikah. Yaitu adalah orang-orang yang ketika dengan pernikahannya, dia justru semakin jauh daripada Allah. Contohnya, orang-orang yang homoseksual. Yang melakukan lavender marriage, tahu ke istilah ini? Yaitu adalah yang melakukan pernikahan hanya untuk menutupi agar orang-orang nggak tahu kalau dia ternyata homo. Mohon maaf banget teman-teman semuanya, di zaman sekarang, kasus homoseksual itu semakin melonjak tinggi. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada orang-orang yang ngaji. Maka kalau ternyata ada teman kita yang mengalami hal ini, dan dia memutuskan untuk sendiri, kuatkan dia. Kuatkan dia karena dia sedang berjuang dengan caranya sendiri, dengan jalannya sendiri untuk mendekat kepada Allah. Dan juga jangan memutuskan untuk menikah ketika tidak sanggup untuk menanggung beban setelahnya ya, menanggung amanah-amanah setelahnya. Kalau memang tidak bisa berhubungan, jangan. Pun sama dengan mbak-mbaknya. Kalau ternyata mbak-mbaknya juga berhak kok bertanya kepada laki-lakinya. Bisa berdiri nggak mas? Tahu maksudnya bukan berdiri seperti ini ya. Karena di dalam buku Tenda Salju ya, bukan apa satunya? Sutra Biru ya. Sutra Ungu. Waduh, mas gue enggak bercanda. Tadi cuma tes sebenarnya. Ya, ngasal. Ya. Jadi di dalam buku Sutra Ungu itu dijelaskan seperti ini, bahkan seorang istri itu berhak untuk meminta cerai ketika suaminya tidak bisa menafkahi secara batin. Maka teman-teman semuanya berhak ya, bukan wajib minta cerai. Kalau dia ternyata memilih untuk bersabar, itu juga ada pahala. Maka ini aku ada satu kisah ya. Ini diceritakan oleh ustadku ketika aku mau nikah waktu itu. Jadi ternyata ada temennya yang dia itu, mohon maaf ya, cowoknya gak bisa berdiri. Tapi akhirnya ceweknya bilang, mas aku bersedia. Aku bersedia nikah sama kamu. Maka dengan ketabahannya si ceweknya, dengan ikhtiarnya si cowoknya juga teman-teman, pada suatu hari, mohon maaf ya ini agak 18 plus ke atas, mohon maaf ya. Suatu hari, pada suatu malam teman-teman, tiba-tiba berdiri. Dan akhirnya mereka berhubungan dan akhirnya mereka punya anak. Apa sih yang mau saya sampaikan di sini?
Teman-teman, kebahagiaan menuju Allah itu bukan hanya rasa syukur. Kebahagiaan menuju Allah itu bukan ketika Allah itu memenuhi semua yang kita inginkan. Tapi kebahagiaan kepada Allah itu juga ketika kita bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Atas keterbatasan yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, ketika nanti teman-teman menikah dan mendapatkan pasangan yang dalam tanda kutip melakukan kesalahan atau kekurangan, jalan satu-satunya bukan cerai. Tapi ada jalan sabar. Dan teman-teman tahu nggak? Balasan sabar itu adalah balasan yang langsung dibalas sama Allah. Allah nggak nyebutin balasannya apa. Karena sabar itu adalah sesuatu yang berat banget memang. Sabar itu adalah sesuatu yang berat banget. Tapi ini adalah bekal terpenting ketika teman-teman nanti akan menikah. Karena ketika menikah, menemui kekurangan pasangan itu adalah hal-hal yang sangat-sangat wajar. Maka ketika itu terjadi, ingatlah tujuan teman-teman adalah untuk taat kepada Allah. Dan taat kepada Allah itu tidak hanya syukur, tapi juga ada sabar. Next. Oke. Maka tolak ukur kemuliaan adalah ketakwaan kepada Allah. Lantas, pasangan seperti apa sih yang hendaknya kita ajak buat nikah? Next. Sorry. Jangan kemana-mana. Temukan jawabannya di benar. Akhi, ukhti, red flag. Insya Allah di next episode kita bakal bahas ini teman-teman semuanya. Kita bakal bahas sebenarnya cowok-cowok seperti apa yang red flag untuk diajak nikah. Cewek-cewek seperti apa yang red flag untuk diajak nikah. Dan cowok seperti apa dan red flag banget untuk diajak nikah. Kurang lebih Allah itu dari satu malam karena insya Allah kita akan bahas terkait ini. Dan setelah ini kita bakal ngasih post test buat teman-teman, pertanyaan yang sama silakan diisi dan nanti teman-teman bakal dapat mentor tempat di mana teman-teman bisa diskusi yang teman jawab pada malam hari ini. Kurang lebih itu dari aku. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua. Cek. Dari aku, dari Mas An. Ingin bertanya. Boleh? Boleh tanya apa? Kenapa kita ikut mentor kita bikin tadi pertanyaan dari mic di
Jadi nanti dibawa dalam proses ini, apa namanya, mentoring. Nanti teman-teman akan bisa ngobrol sama mentornya di situ. Kasih waktu ini Mas, isi. Boleh. 4 menit ya teman-teman ya, silakan bisa langsung isi dan ini Mas, biar apa ya? Apa tuh? Kira-kira nanti mentoring itu seperti apa sih? Kita ngapain aja di sana? Siap. Jadi gini teman-teman semuanya, teman-teman bakal dibagi kelompok. Jadi insya Allah satu kelompok mentoring itu diisi oleh 5 orang. Jadi nggak banyak-banyak. Kenapa? Karena kayak aku tadi bilang, kadang ada sesuatu yang kita nggak bisa ceritain di forum besar. Ada sesuatu yang itu hanya forum kecil yang bisa tahu, dan disitulah juga kita berharap teman-teman bisa lebih dekat sama kita. Kita juga bisa lebih dekat kepada teman-teman. Dan di sana nanti teman-teman akan dikasih dalam satu kelompok satu mentor. Dan ada isinya 5 orang, kebayang ya? Jadi di situ teman-teman akan ngebahas hasil pretest dan juga post testnya. Di situ teman-teman akan ngomong terkait pretestnya, ada perbedaan nggak? Tadi seperti aku bilang ya, ada perbedaan nggak antara pretest dan post test? Kalau ada, bagian mana yang beda? Kalau nggak ada, juga kenapa kok bisa seperti itu? Insya Allah kita bahas terkait itu. Dan juga nanti kegiatannya kurang lebih santai kok Mas. Jadi hangout, semacam hangout kayak gitu. Kita kumpul di luar, boleh sambil ngopi, boleh sambil ngeteh, kayak gitu sambil ngobrol. Karena terutama buat yang cowok. Tahu nggak bedanya cowok sama cewek kalau konsultasi itu apa? Cowok itu kalau konsultasi, dia itu harus mengorbankan egonya teman-teman. Dia itu harus mau terlihat lemah dalam tanda kutip ketika dia harus bertanya terkait masalahnya kepada orang lain. Maka dari itu dia nggak bisa tanya dalam forum yang besar. Makanya kenapa cowok-cowok itu cenderung pasif dalam forum-forum seperti ini, karena memang cowok-cowok itu nggak bisa menunjukkan itu di dalam forum-forum yang seperti ini. Karena dia itu ketika akhirnya konsultasi, dia butuh orang-orang yang bisa diajak mikir. Orang-orang yang akhirnya bisa mendengarkan dengan seksama ya, masalah dia apa, dan akhirnya menunjukkan cara berpikir yang tepat itu seperti apa. Dan memberikan solusi terkait masalahnya itu kayak gimana. Makanya dari itu kita ngasih program mentoring ini buat memfasilitasi salah satunya adalah cowok-cowoknya juga. Yang akhirnya nggak bisa curhat dalam forum yang besar ini, tapi butuh teman buat cerita. Karena laki-laki tidak bercerita itu adalah, enggak, itu omong kosong sih sebenarnya teman-teman. Omong kosong sih sebenarnya. Karena cowok itu juga butuh cerita. Cowok itu juga butuh cerita. Maka ketika mentok teman-teman, dan ketika memang butuh cerita, gak ada tempat cerita yang lebih baik selain kepada teman-teman yang mendekatkan kepada Allah. Gak ada tempat cerita yang lebih baik selain kepada teman-teman yang mendekatkan kepada Allah. Insya Allah masalah-masalah teman-teman akan dijaga kerahasiaannya, terutama kalau ternyata itu adalah terkait aib, insya Allah kita nggak akan buka. Kita nggak akan buka aib itu kepada orang lain, kayak gitu. Tapi insya Allah kita akan ngebantu teman-teman untuk bisa lepas dari itu kayak gimana. Dan insya Allah itu lewat program mentoring. Kurang lebih kayak gitu. Mas Han. Gimana Mas Han? Sudah selesai ngisi kayaknya. Wah, wajah-wajahnya udah seperti selesai ngisi. Semuanya. Atau entah bingung di PR aja. Kayaknya PR aja di rumah. Padahal pertanyaannya singkat ya, tujuan menikah apa ya, misal kayak gitu. Emang itu singkat ya? Oh iya enggak ya. Ternyata 1, 2, 3 banyak. Siap. Sudah, itu ya. Ada lagi Mas Ang? Sudah ya. Sudah lebih waktu juga. Oke, siap. Oke. Oh, tetap di sini. Oke, siap. Oke, teman-teman ya. Nanti di pekan berikutnya kita bahas tentang akhi, ukhti, red flag. Apa itu? Kriteria pasangan yang berbahaya untuk dinikahin itu kayak gimana? Termasuk kriteria pasangan yang tepat untuk dinikahin itu kayak gimana? Berbahaya. Yang berbahaya doang nggak tahu yang. Pembahasannya sudah berbahaya ya. Iya. Luar biasa, masih jomblo-jomblo. Tapi siap. Itu memang ilmu yang penting kalau menurut saya ya. Benar. Karena ilmu semacam itu kalau nggak di sekolah, biasanya di luar banyak. Ilmu-ilmu semacam kayak gitu, membahas tentang reproduksi, kemudian membahas tentang hormon dan lain sebagainya. Itu kalau nggak sudut pandang dari Islam, ya kita belajar lewat sudut pandang dari mana? Benar banget. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini tuh memang harus wajar di kalangan Muslim ya dibahas kayak gitu. Kayak itu. Sudah kita tuh bareng ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir dan juga Mas Yoni juga apa yang sudah disampaikan semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya kayak gitu. Dan semoga nggak kapok ya, semoga teman-teman juga
selalu ngingetin kita kepada Allah. Maka ya gak cuman di kajian doang nih. Kalau bisa ketika kita berteman di masjid, kita pun berteman di luar masjid. Gitu. Seperti itu. Ya. Ya, teman-teman ya. Kita pamit. Saya Aan dan Saya Roni. kita pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.